Demokrasi berarti memiliki hak kebebasan berpendapat dan mengambil keputusan untuk mengubah hidup mereka. Akan tetapi, keadaan demokrasi di Indonesia saat ini nampaknya agak memprihatinkan, karena ada yang menganggap demokrasi dalam bentuk kritikan adalah suatu ancaman yang hebat bagi pemerintah. Akhir-akhir ini kita bisa lihat sendiri kasus-kasus pembungkaman kritik dan penghapusan mural-mural dan serangan buzzer di media sosial dan sebagainya. Ini menimbulkan suatu pertanyaan di kalangan masyarakat, apakah demokrasi di Indonesia sudah berjalan di track yang benar atau belum? Dan kritik terhadap pemerintah bisa memiliki arti bentuk cinta dan peduli kepada negara dan pemerintahnya. Namun, sangat disayangkan ada orang-orang di kalangan pemerintah yang menganggap ini adalah ancaman terhadap pemerintah. Ini menandakan bahwa demokrasi di Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Isu tentang demokrasi yang berjalan tidak sesuai maknanya sudah sering menjadi permasalahan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Demokrasi yang bermakna kekuasaan rakyat justru dapat membebani kebebasan berpolitik masyarakat. Demokrasi sekarang justru cenderung ke arah oligarki. Oligarki menyinggung tatanan politik di Indonesia yang terus-menerus berhubungan dengan para rezim terdahulu. Mereka yang mempunyai kekuasaan dan kekayaan lebih unggul atau diutamakan. Demokrasi yang seharusnya menjadi kebebasan rakyat dalam berpolitik justru terhambat karena adanya politik oligarki yang tak kunjung usai. Oligarki menggerogoti tatanan politik yang ada di Indonesia. Lantas, bagaimanakah era demokrasi di Indonesia yang berdiri selama ini? Era demokrasi di Indonesia saat ini masih dikuasai aktor-aktor politik bangsa yang berdiri dengan kekuasaan, kekayaan, dan bantuan orang-orang atau rezim terdahulu. Padahal era sudah berubah, tetapi masih banyak sisa-sisa kekuatan rezim terdahulu yang menduduki tatanan politik di Indonesia. Rezim-rezim tersebut menduduki politik Indonesia melalui investasi politik. Walaupun kekuasaannya sudah berakhir, tetapi mereka melanjutkannya dengan berinvestasi kekuasaan. Mereka membeli para aktor-aktor politik agar dapat menguasai kursi di pemerintahan. Padahal sangat jelas bahwa yang berkuasa bukanlah aktor tersebut, melainkan para rezim terdahulu yang belum bisa melupakan kekuasaannya di politik negeri ini. Mereka diuntungkan karena lemahnya hukum mengenai pemberantasan kekuasaan Orde Baru. Penerapan demokrasi yang tidak sepenuhnya berjalan dengan baik juga berlangsung pada saat Pilkada 2020. Pilkada yang sudah seharusnya menjadi anak kandung reformasi belum memperlihatkan kualitas demokrasi. Kualitas demokrasi melahirkan pemimpin daerah berintegritas dan bermartabat, serta dapat menjunjung tinggi daerah yang akan dijalani. Namun, pilkada justru mendatangi penguasa-penguasa daerah yang diciptakan oleh persekongkolan elit politik. Politik uang menjadi salah satu kecurangan utama yang dinyatakan. Uang dapat membeli kekuasaan, bahkan memanipulasi. Politik uang ini dapat menjadi cikal bakal oligarki di mana penguasa berinvestasi dalam politik. Salah satunya dalam pemilihan calon yang akan berjabat. Lalu adakah solusi mengenai masalah ini? Solusi yang dapat diambil ialah dengan pembuktian bakti para calon politik ke masyarakat. Bawaslu sendiri pun juga harus memperhatikan sikap dan kelakuan para calon. Bawaslu juga diharapkan dapat menggendong lembaga lain untuk mengawasi kecurangan saat pemilu dilaksanakan. Bawaslu juga harus mengecek setiap informasi yang didapatkan di media sosial atau secara langsung, sebagai sikap menghargai pendapat masyarakat. Hal itu pun sebagai esensi dalam mendukung pergerakan demokrasi di Indonesia. Sebagai bentuk pemerintahan dan simbol politik di Indonesia, sistem demokrasi sudah seharusnya menerapkan proses yang tidak memberatkan masyarakat, bukan malah mencoreng nama demokrasi. Slogan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat harus menjadi pedoman dalam setiap jajaran politik di Indonesia. Jika saja demokrasi dapat dibeli dengan segala kekuasaan atau kekayaan, maka arti demokrasi itu sendiri pun tidak berguna lagi bagi bangsa Indonesia serta generasi selanjutnya.